Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulai video ini, kami akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Nisa. Perkenalkan, nama saya Syakila Riza. Perkenalkan, nama saya Yurika Syalroyan. Perkenalkan, nama saya Selviana Sagita. Oke, jadi kami akan membuat tugas video praktik IPA, yaitu cara membuat roti. Sebelum kami membuat tutorialnya, kami akan menjelaskan pengertian bioteknologi, produk bioteknologi roti, dan kegunaan suatu bahan pada proses pembuatan roti. Pertama, Apa yang dimaksud dengan bioteknologi? Bioteknologi secara sederhana dapat diartikan sebagai pemanfaatan organisme hidup atau bagian dari organisme untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Proses ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip biologi, kimia, dan rekayasa untuk menghasilkan barang dan jasa dari bahan biologis. Contohnya termasuk penggunaan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur, sel tumbuhan dan hewan, serta enzim dalam berbagai industri. Kedua, Apakah roti termasuk salah satu produk bioteknologi? ya, roti termasuk salah satu produk bioteknologi. Alasannya adalah karena proses pembuatan roti melibatkan penggunaan ragi, yang merupakan mikroorganisme hidup sejenis jamur. Ragi ini ditambahkan ke dalam adonan tepung dan air untuk melakukan proses fermentasi. Selama fermentasi, ragi mengubah gula yang terdapat dalam tepung menjadi karbon dioksida dan alkohol. Gas karbon dioksida inilah yang menyebabkan adonan roti mengembang dan menghasilkan tekstur yang lembut dan berongga setelah dipanggang. Tanpa peran aktif ragi sebagai agen biologi, roti tidak akan memiliki karakteristik tekstur dan rasa yang khas. Ketiga, apa kegunaan ragi pada proses pembuatan roti? Kegunaan utama ragi pada proses pembuatan roti adalah 1. Pengembang adonan. Ragi menghasilkan gas karbon dioksida melalui fermentasi gula yang terperangkap dalam jaringan gluten adonan menyebabkan adonan mengembang. Kedua, pembentuk rasa. Selain menghasilkan gas, ragi juga menghasilkan senyawa-senyawa organik lain seperti alkohol, asam dan ester dalam jumlah kecil. Senyawa-senyawa ini berkontribusi pada aroma dan rasa khas roti yang kompleks. Ketiga, memengaruhi tekstur. Proses fermentasi dan pengembangan yang dihasilkan ragi juga memengaruhi tekstur akhir roti menjadi lebih lembut dan berongga. Oke, tadi kami sudah menjelaskan beberapa pengertian bioteknologi. Sekarang kita lanjut ke videonya. Yang pertama ada selai coklat, selanjutnya ada wadah, lalu ada vermipan yaitu ragi instan, selanjutnya ada gula pasir, lalu ada margarin, selanjutnya ada tepung terigu, lalu ada sarung tangan plastik. Di sini ada sendok teh dan sendok makan. Lalu ada air sekitar 60-70 ml dan wadah untuk mengaduk adonan. Pertama-tama, masukkan 15 sendok makan tepung terigu. Di sini, kita memakai merek segitiga biru. Lalu, masukkan gula pasir sebanyak 7 sendok makan. Lalu masukkan ragi instan sebanyak 1 sendok teh. Aduk tepung, gula, dan ragi sampai tercampur merata. Selanjutnya, tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai adonan setengah kalis.
Masukkan 1 sendok makan margarin, lalu aduk sampai adonan menjadi kalis. Setelah adonan tercampur dan merata, aduk sekitar 10-15 menit. Lalu tutup dengan wraps dan tunggu kurang lebih selama 1 jam. One hour later. Setelah 1 jam, buka tutup adonan, lalu ditekan-tekan untuk mengurangi endapan udara. Lalu, ambil adonan sedikit demi sedikit. Adonan yang diambil tadi dibentuk menjadi bulat dan pipih. Lakukan berulang-ulang sampai adonan habis. Selanjutnya, nyalakan api kompor dan usahakan di api yang paling kecil. Setelah itu, masukkan satu persatu adonan roti dan dipanggang dengan api kecil.
Adonan yang sudah masuk semua ditutup lalu ditunggu dari 8 sampai 10 menit. Dan tara, roti gepeng ala Sakila, Putri, Yuri, dan Silvi sudah jadi. Sangat mudah bukan? Yang keempat, Kesimpulan apakah yang kami dapat dari kegiatan membuat roti? dari kegiatan membuat roti, kita dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu bioteknologi itu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Proses sederhana seperti membuat roti ternyata melibatkan prinsip-prinsip bioteknologi melalui peran mikroorganisme ragi. Mikroorganisme memiliki peran penting dalam produksi pangan. Ragi adalah contoh nyata bagaimana mikroorganisme dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan makanan dengan karakteristik yang diinginkan. Proses biokimia memengaruhi hasil akhir. Fermentasi oleh ragi adalah proses biokimia yang kompleks dan sangat memengaruhi tekstur, rasa, dan aroma roti. Pemahaman tentang proses ini penting untuk menghasilkan roti yang berkualitas. Kesabaran dan ketelitian diperlukan. Proses pembuatan roti terutama saat menunggu adonan mengembang karena aktivitas ragi membutuhkan kesabaran dan ketelitian untuk mendapatkan hasil yang optimal. Sekian video pembuatan roti dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau proses pembuatan roti. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.